Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kita tunggu 1 menit lagi kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dini. Ya Kak udah siap. Insya Allah, Teh. Ini yang jadi MC-nya jadinya siapa, Teh? Kayaknya aku soalnya teh TV-nya tadi baru konfirmasi ternyata tidak bisa. Oh, ala kulihal. Lalu Oke, sama siap. saya. Ini mau langsung dimulai aja, Teh. Nah, kita mulai saja pas sudah ada 5 ya. Kita Oke, buka siap. aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya semoga selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Khususnya hari ini kita diizinkan untuk mengisi diri kita untuk peran-peran kita sebagai seorang. Kemudian yang kedua kita bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia maupun akhirat, khususnya sukses dalam eh, penjagaan anak-anak kita ya melalui pendidikan Islam. Untuk membuka pertemuan kita, mari membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Warzuqna fahma min dinin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan bahasan eh, yang kedua ya dari pendidikan tanggung jawab sosial em, di bagian hak-hak hak-hak apa ya? Hak memelihara hak orang lain ya. Alhamdulillah kemarin sama Teh Ipa udah dibahas 2 poin, hak terhadap kedua orang tua dan terhadap sanak saudara. Insya Allah kita akan lanjut hari ini bersama Teh Konita. Kita Hmm. Teh Konita, apakah sudah siap? Apaan sebentar, Teh? Oke. Sambil menunggu Teh Konita, teman-teman bisa menyiapkan bukunya ya. Empat sabar. Sabar. Sambil menunggu Teh Konita, kita bisa meroja kembali ya teman-teman sambil saya cek lagi pembahasan kemarin dari Teh Eva ya. Ini sapa-sapa saja. Masyarakat ya di sekitar kita yang harus kita jaga dalam rangka
mengajarkan putra-putri kita tentang pendidikan sosial gitu ya. Dari yang paling utama dan paling dekat dengan kita adalah kita sendiri ya. Atau kita di sini konteksnya berarti anak kepada diri kita, kemudian terhadap circle berikutnya ada saudara ini ya, anak saudara, kakak adik, terus mungkin ponakan, sepupu, uwa, dan seterusnya gitu ya. Baru sih kalau ke luarnya lagi ada tetangga, kemudian ada guru, ada teman, ada orang yang lebih tua ya, manusia secara umum. Oke. Ini rame banget. Terus kemarin di bab hak terhadap kedua orang tua itu ini hak yang paling utama ya, berbuat baik kepada orang tua ini gitu ya. Bahkan saya ini salah satu penjelasan tentang hadis ya. Yang jadi poinnya adalah ada sebuah pertanyaan gitu. Kepada siapa kita harus atau dengan siapa sih anak itu harus berteman katanya gitu ya. Yang sampai saat ini tuh saya jelek banget gitu. Ya, berangkat dari hadis tentang keutamaan berbakti pada orang tua, maka seharusnya teman terbaik itu adalah pertama ya, teman pertama anak kita adalah orang tuanya ayah dan ibunya. Sehingga ketika anak bertanya, eh, ya berangkat dari hadis yang kepada siapa seorang anak harus berbuat baik pertama kali ibumu katanya, sampai 3 kali gitu. Nah dari hadis ini ternyata syarahnya gitu ya adalah ternyata orang tua ini harus jadi teman pertama anak-anaknya. Yang pertama kali dikasih kebaikan oleh seorang anak itu adalah orang tuanya. Gitu. Itu saya cek lagi teh wanita bagaimana sudah siap? Siap insya Allah teh. Alhamdulillah. Saya serahkan forumnya tuh wanita kalau mendaftar ya. Jazakallah khair teh Dini. Rabbi srahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Teh Dini. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan em, sesi baca kita ya tentang pasal selanjutnya dalam tanggung jawab pendidikan sosial. Insya Allah di pertemuan hari ini kita akan bahas 2 poin lagi tentang hak tetangga dan hak guru. Tapi sebelumnya kita di sini layarnya gerak nggak ya Teh? Oh di sini hak tetangga. Sebelum itu kita akan sama-sama cari tahu dulu definisi tetangga itu gimana sih gitu kan. Nah, di sini hak tetangga definisinya adalah mereka yang tinggal di sekitar kita dengan jarak 40 rumah dari segala arah. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Lalu dalilnya adalah seorang laki-laki mendatangi Nabi kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya pernah tinggal di perkemahan keluarga si Fulan, dan di antara mereka yang paling keras kepada saya justru mereka yang tinggal paling dekat dengan saya." Maka Rasulullah mengutus Abu Bakar, Umar, dan Ali untuk datang ke masjid. Mereka berdiri di pintu masjid seraya berkata, "Sesungguhnya 40 rumah itu adalah tetangga, dan tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa takut akan kejelekannya." Hadis ini, siapa penulis menuliskan hadis ini doif jiddan. Tapi terlepas dari dalil ini, kita jadi tahu kalau ternyata di lingkungan kita itu, kalau misalkan dulu kita mungkin, kalau aku pribadi dulu ya, tahu tetangga itu ya kanan kiri aja udah gitu. Tapi ternyata Rasulullah bilang di sini jarak 40 rumah dari segala arah. Berarti eh, tetangga ini tuh cakupannya cukup luas ya teteh-teteh. Bisa jadi itu sampai satu RT gitu kan. Dan mungkin kalau RW. Nah, selanjutnya dalil tentang hak tetangga lagi adalah eh,
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Lalu di sini ada lagi tentang hadisnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamu. Dari At-Tabrani, Jabir bin Abdullah meriwayatkan tetangga itu ada tiga. Yang pertama adalah tetangga yang hanya memiliki satu hak, yaitu orang musyrik. Yang kedua, tetangga yang memiliki dua hak, yaitu tetangga muslim, hak sebagai tetangga dan hak sebagai sesama seorang muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu tetangga dari keluarga yang muslim, hak sebagai tetangga, sesama muslim, serta sanak saudara. Jadi, eh, bahkan tetangga kita itu apa ya, berlapis-lapis gitu ya. Ada yang mungkin kalau misalkan teteh-teteh bisa apa tinggal di tempat yang em, apa multikultural gitu kan. Bisa aja kita bertetangga sama orang-orang yang non-Muslim. Dan eh, tetangga kita yang boleh jadi kita masih tinggal beberapa blok atau beda beberapa rumah dengan saudara-saudara kita. Dan ternyata mereka selain menjadi keluarga kita, mereka juga memiliki hak sebagai tetangga. Sebentar. Oh ya. Di sini ada sebuah kisah tentang menjual rumah. Al-Khawarizmi berkata dalam buku Mufidul Ulum, Abdullah bin Mubarak mempunyai tetangga Yahudi yang ingin menjual rumahnya. Tetangga itu ditanya, dengan harga berapa engkau akan menjual rumahmu? Ia berkata 2.000. Dikatakan kepadanya, rumahmu hanya seharga 2.000. Tetangga tersebut menjawab, kamu benar, 1.000 untuk harga rumah dan 1.000 lagi karena menjadi tetangga Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ketika mengetahui berita itu memanggil tetangganya dan membayar rumah dengan harga 2.000 seraya berkata, janganlah engkau menjual rumahmu. Eh, di sini eh, mau apa ya, mau berbagi kisah gitu. Kalau misalkan rezeki itu Allah berikan kepada kita tuh dalam berbagai bentuk ya teteh-teteh. Salah satunya adalah punya tetangga yang baik gitu. Karena rezeki itu nggak melulu tentang materi, rezeki itu nggak melulu tentang harta yang kita dapat dalam pekerjaan kita. Salah satunya adalah memiliki tetangga yang baik. Dan mungkin dengan kondisi hari ini, kalau aku pribadi akhirnya apa ya, menyadari gitu kalau oh iya ya ternyata punya tetangga baik, mau memaklumi dan apa ya, guyup gitu ya kalau bahasanya. Itu adalah sebuah sebuah ketenangan sendiri gitu untuk kita sebagai eh, seseorang yang tinggal di lingkungan tersebut. Bahkan kalau apa sih, kalau mungkin teteh-teteh pernah dengar, itu sebelum kita beli rumah, kita harus tahu tetangga kita itu siapa. Kayak gitu. Karena tetangga ini sedikit banyak, apa ya, pengaruhnya banyak ya untuk kehidupan kita sebagai keluarga dan bermasyarakat. Kayak gitu. Nggak jarang ketika tetangganya itu ternyata adalah lingkungan yang buruk gitu. Tadi mungkinnya seseorang adalah orang yang baik gitu. Em, dia menjalankan tauhid, tapi ketika ternyata tetangganya adalah orang-orang yang fasik gitu dan memang mengajak untuk sebuah kefasikan, itu bisa aja kita terjerumus ke dalam hal-hal yang mudorot. Selanjutnya ada kewajiban kepada tetangga, di sini terbagi menjadi empat. Yang pertama tidak menyakiti tetangga, yang kedua melindungi tetangga, yang ketiga berbuat baik kepada tetangga. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tidak menyakiti tetangga. Tidak menyakiti tetangga baik dengan tangan maupun lisan. Selain dengan tangan dan lisan, dibahas juga mengenai penyakiti seperti berzina, mencuri, menghina, mencaci maki, melempar kotoran, pelanggaran kehormatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman. Demi Allah, ia tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah itu, wahai Rasulullah?
Beliau menjawab, mereka yang tetangganya tidak merasa aman terhadap kejelekannya. Masya Allah, eh, selain kita melihat tetangga gitu ya, kita pun juga harus memposisikan kita tuh sebagai tetangga yang baik gitu. Karena terkadang bagaimana kita mau punya sesuatu yang baik kalau ternyata kita tuh belum memantaskan diri kita. Terkadang menyakiti itu nggak hanya tentang fisik gitu kan, tapi ternyata lisan pun menjadi sesuatu yang apa ya, lukanya nggak kelihatan tapi bekasnya tuh bisa lama kayak gitu. Dan tetangga yang baik itu adalah mereka-mereka yang mm, bisa menjaga lisannya untuk tidak menyakiti tetangga lain gitu. Kalau misalkan mungkin berbagi cerita kali ya Teh ya, di di lingkungan yang masih kampung gitu, bukan 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 perumahan-perumahan yang berklaster-klaster, di mana tuh eh, kehidupan kehidupan bertetangganya itu tuh masih heterogen banget gitu kan, ada dan dengan tingkat ekonomi yang banyak di situ tuh eh, percaya atau nggak percaya gitu kan, mungkin teteh ada yang mengalami, mungkin ada yang enggak, tapi yang namanya apa ya eh, ketika ada sesuatu gitu kan, tetangga itu bisa menyebabkan kayak berita itu blow up gitu. Padahal sebenarnya mungkin niatnya hanya berbagi gitu kan, tapi dari dari cerita satu, mungkin kalau kita tahu kulturnya orang-orang kita gitu ya, itu tuh dari tukang sayur aja cerita-cerita itu bisa kemana-mana kayak gitu. Terus belum lagi kalau misalkan nggak ada konsep tabayun dalam bertetangga itu, yang mungkin awalnya cuma mau berbagi cerita atau mau berbagi kabar, tapi ternyata itu bisa menjadi bisa menjadi wasilah untuk menyakiti bagi si subjek yang lagi dibicarakan kayak gitu. Selanjutnya nih di sini ada kisah tentang lebih parah dosanya. Diriwayatkan dari Miqdad bin Aswad, Rasulullah bersabda, apa pendapat kalian tentang zina? Mereka menjawab, zina adalah perbuatan yang diharapkan Allah dan Rasulnya, dan tindakan ini akan tetap haram sampai hari akhir. Maka Rasulullah berkata, seseorang yang berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangganya. Rasulullah bertanya kembali, apa pendapat kalian tentang mencuri? Mereka menjawab, mencuri adalah perbuatan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tindakan itu akan tetap haram sampai hari akhir. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang yang mencuri di 10 rumah selain tetangganya, itu lebih ringan dosanya daripada mencuri di rumah tetangganya sendiri. Sebenarnya ini bukan kisah untuk membenarkan tentang pencurian atau berzina itu sendiri ya, teteh-teteh. Tapi di sini poinnya adalah ternyata eh, posisi tetangga itu menjadi istimewa gitu kan. Dimana ketika kita berbuat zalim kepada mereka gitu, itu di sisi Allah lebih berat gitu kan. Dan di sisi eh, di sisi rasa gitu ya. Karena mm, kalau kita pernah dengar tetangga itu ya seperti keluarga kita gitu kan. Kita harus berbuat baik kepada tetangga karena bagaimanapun juga ketika mungkin nauzubillah min zalik gitu, ada hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi atau mungkin kita tertimpa musibah, pastilah hal yang pertama gitu, siapa pertama, sosok pertama yang akan bantu kita itu pasti tentunya adalah tetangga gitu. Mungkin aja keluarga kita bisa bantu, tapi ketika kita tinggal jauh dari keluarga gitu kan, pasti ada yang namanya kendala, entah itu jarak ataupun waktu. Tapi siapakah yang akan bantu kita untuk kali pertamanya? Itu pasti tetangga. Maka dari itu tetangga itu eh, apa ya? Dalam satu kisah ya, itu dibilang ya seperti keluarga. Selanjutnya, hak tentang tetangga sendiri itu adalah melindungi tetangga. Dalam Islam, melindungi tetangga dan mencegah diri dari berbuat zolim kepada mereka merupakan pancaran kesucian jiwa, bahkan akhlak yang paling mulia. Kemuliaan akhlak seseorang terlihat pada kesediaannya membantu meringankan musibah yang menimpa tetangganya. Lagi-lagi tentang tolong menolong keluarga, tetangga ya teteh-teteh.
Ini tuh jadi poin yang tidak terhindarkan ketika kita akhirnya berkehidupan sosial gitu. Bahkan sedari kecil eh, kita nggak mungkin tinggal di rumah yang sendirian aja gitu, hanya dengan keluarga kita, mungkin ayah ibu kita gitu. Pasti dari kecil kita akan ketemu dengan teman main gitu kan, teman main yang mana ya mereka adalah tetangga kita. Seperti itu. Di sini dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, tidak boleh menzolimi, menelantarkannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang meringankan penderitaan saudaranya, maka Allah akan meringankan penderitaannya di hari akhir. Dan barang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Eh, apa ya? eh Balik lagi tentang melindungi tetangga ya. eh Mungkin ada apa ya? Sebentar. Mungkin ada kisah tentang apa ya? Tetangga-tetangga yang eh aku aku punya punya kisah, tapi sebentar. Kita baca di yang ketiga dulu. Berbuat baik kepada tetangga. Dari Amir bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutup rumahnya dari tetangga karena takut terhadap keluarga dan hartanya, maka ia bukan orang mukmin. Begitu juga tidak disebut orang yang beriman ketika tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Apakah engkau tahu hak-hak terhadap tetangga? Hak terhadap tetangga adalah apabila ia meminta tolong kepadamu, engkau menolongnya. Apabila ia meminta pinjaman darimu, engkau meminjamkannya. Apabila ia membutuhkan, engkau membantunya. Apabila ia sakit, engkau menjenguknya. Apabila ia mendapatkan kebaikan, engkau mengucapkan selamat. Apabila ia tertimpa musibah, engkau menghiburnya. Apabila ia meninggal, engkau mengantarkan jenazahnya. Jangan mengusiknya dengan aroma masakanmu, kecuali engkau memberinya. Dan apabila engkau membeli buah-buahan, berbagilah dengannya. Jika tidak, maka sembunyikan dari pengetahuannya. Dan jangan sampai anakmu keluar dengan membawa buah sehingga anaknya menginginkannya. Hadis riwayat Al-Kharaiti dan At-Tabrani. Hmm, tentang hak tetangga berbuat baik dan sebelumnya melindungi gitu ya. Eh, aku punya kisah, tapi ini sebenarnya kisah yang kurang tidak menyenangkan gitu ya. Dulu waktu kecil itu pernah punya tetangga yang eh ya nauzubillah min zalik gitu. Semoga kita nggak mengalami itu dengan anak-anak kita. Itu adalah tetangga yang mabuk-mabukan gitu. Setiap mabuk selalu ada ulah yang dibuat gitu ya. Ini cerita cerita tentang kampung gitu. Eh di mana setiap kali apa ya, setiap kali beliau itu berapa sih berbuat hal yang tidak pantas seperti mabuk itu, beliau pasti akan melakukan apa ya, sejenis gangguan-gangguan ke banyak keluarga gitu. Sepanjang jalan rumahnya itu beliau akan ketok-ketok pintu dan membuat satu kampung tuh takut gitu kan. Di situ eh, menjadi apa ya, menjadi satu satu label gitu kalau beliau tuh adalah orang yang mengganggu. Tapi ternyata ketika beliau dalam kondisi sadar gitu, beliau berbuat baik gitu kan. Eh, kita nggak tahu gitu kan motifnya apa ketika mabuk dan segala macamnya itu. Tapi eh, yang apa ya, yang menjadi poin kalau untuk di keluarga keluarga kami sendiri gitu kan, ya kita tetap harus berbuat baik kepada beliau walaupun beliau tuh ada melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada tetangga-tetangganya kayak gitu. Lalu berbuat baik di sini saling berhubungan ya, teteh-teteh. Dimana ketika kita mendapatkan kebaikan ataupun keburukan dari dari tetangga kayak gitu, ada kalanya eh, kita tuh pengen balas balik gitu ya, ingin balas balik. Ya udah, kalau misalkan dia apa kalau misalkan dia itu nggak baik sama kita, kita baik
kita nggak baikin balik gitu. Tapi ternyata berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat kebaik kepada kita itu pahalanya lebih besar daripada eh, kita berbuat baik kepada orang yang memang pada dasarnya tuh baik kayak gitu. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi latihan untuk diri kita sendiri gitu. Kalau eh, ya memang akhlak Rasulullah itu menjadi apa ya? Suri tauladan ketika beliau itu dizolimi kayak gitu. Ketika beliau dizolimi oleh ya tetangganya, lalu penduduk-penduduk Taif pada kala itu kayak gitu kan. Selanjutnya, berbuat baik tidak sekedar mencegah dari tindakan aniaya atau melindungi dari perbuatan zolim, tapi juga mencakup sikap yang baik dan ramah terhadapnya. Misalnya, penulis di sini memberikan contoh, datang ke rumahnya saat terjadi musibah, memberi ucapan selamat saat sedang berbahagia, menjenguknya ketika sakit, mengucapkan salam terlebih dahulu, dan menunjukkan apa yang bermanfaat bagi agama dan dunianya. Singkatnya, kita sebagai tetangga memberikan hak kepada tetangga kita untuk mengupayakan hubungan yang baik dengan mereka sekuat tenaga. Balik lagi kayak yang sebelumnya kita kita apa disampaikan gitu ya Teh. Kalau berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu udah apa ya? Ya udah fitrahnya gitu. Kita saling tolong menolong, kita berbuat kebaikan. Akan tetapi hal yang menjadi challenging dalam bertetangga ini adalah ketika kita memiliki tetangga yang eh, belum baik gitu. Tetangga yang belum bisa menjaga keamanan lingkungan, tetangga yang belum bisa memberikan apa ya keamanan dari lisannya. Tapi di sini kita tetap harus memberikan hak-hak mereka untuk mendapatkan kebaikan dari diri kita. Singkatnya, kita mengupayakan hubungan baik itu semampu kita. Selanjutnya, Mujahid pernah berkata, saya pernah berada di samping Ibnu Umar. Ketika itu budaknya membagi-bagikan daging kambing. Kemudian ia berkata, jika kamu membagikan daging kambing, mulailah dari tetangga Yahudi itu. Selanjutnya, ada Ibnu Umar mengulangi perkataan tersebut dan menambahkan, saya mendengar Rasulullah bersabda, Jibril selalu mengingatkan akan hak-hak terhadap tetangga sampai saya mengira mereka juga akan mewarisiku. eh Tentang kisah apa ya tentang kisah tetangga yang beda agama gitu ya. Aku punya cerita, sebenarnya ini cerita dari ibu mertuaku gitu. Kita punya tetangga yang nempel sama rumah itu, ada salah satunya itu yang non-muslim gitu. Dulu ibu cerita kalau semasa apa ya semasa mudanya gitu kan, beliau ini saling apa ya saling berbagi lah gitu, berbagi makanan gitu kan, berbagi ketika ada mungkin yang apa ya, yang punya kelebihan rezeki dan segala macamnya. Sampai si tetangga yang non-muslim ini tuh bilang ke ibu, kalau saya tuh lebih suka sama kakak gitu dibandingkan dengan apa tetangga-tetangga yang lain lah, kurang lebih seperti itu. Dari situ ketika aku dengar kisah itu ya, lebih ke wah ternyata apa ya punya punya tetangga yang non muslim pun itu bisa menjadi ladang apa ya ladang dakwah gitu kan, walaupun kita nggak harus apa ya setting goal kalau kita harus membuat mereka menjadi seorang muslim gitu, tapi setidaknya dengan memaparkan banyak kebaikan, dengan banyak memberikan pemakluman gitu kan, saling menghormati akan agamanya masing-masing, itu menjadikan apa ya mereka tuh memiliki kesan, oh ya tetangga Muslimku adalah tetangga yang baik gitu kan. Dan eh, apa ya, kalau misalkan kita pernah dengar cerita tentang mungkin ada sengketa tanah atau misalkan apa eh, geser-geser patok tanah segala macam semasa semasa beliau hidup dan ibu apa semasa mereka masih muda gitu, hal itu nggak pernah apa ya nggak pernah
terucapkan kayak gitu karena mereka bisa berdiskusi, mereka bisa membawa masalah yang mungkin terlihatnya itu serius dan menegangkan menjadi sebuah yang jadi kayak diskusi ringan gitu. Dan itu sebenarnya kelihatan sederhana, tapi ketika kita mengalami sendiri, aku rasa itu bukan sesuatu yang sederhana sih, kayak gitu. Eh, yang keempat adalah menanggung kesusahan tetangga. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surah Fussilat ayat 34. Al-Hariri mengatakan dalam muqamatnya, aku tetap melindungi tetangga walaupun ia berbuat jahat. Eh, Mungkin masih nyambung sama kisah-kisah yang aku sampaikan sebelumnya ya Teh gitu, walaupun dia punya tetangga yang mabuk-mabukan gitu, tapi kita tetap berbuat baik sama dia. Dan ketika saat itu keluarganya mungkin ada yang sakit, kita tetap jenguk, kita tetap berusaha untuk menyambung komunikasi dan membantu apa kira-kira yang dibutuhkan oleh mereka pada saat itu. Kita lanjut. Al-Bazar dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat mengangkat derajat seseorang? Sahabat menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, bersikap lemah lembutlah kepada orang yang membodohimu, maafkanlah orang yang berbuat zolim, berilah orang yang tidak mau memberimu, dan sambunglah kembali ikatan orang yang telah memutus hubungan denganmu. Ini kelihatannya simple ketika dibaca, tapi ini tuh berat untuk dilakukan gitu. Karena apa ya, nggak jarang ada tetangga kita yang mungkin nggak berkenan sama sikap kita gitu kan. Entah karena kita sengaja atau tidak sengaja. Dan mereka menunjukkan ketidaksenangan itu dengan secara terang-terangan gitu kan. Nah, yang menjadi tantangannya adalah ketika eh, mereka memutuskan gitu. Apakah kita akan memutuskan juga? Ternyata di sini Rasul bilang, Rasul memerintahkan kita untuk ya berlemah lembut, memaafkan gitu kan, memberi orang yang tidak memberi kita, terus sambung kembali ikatan yang telah memutus hubungan dengan kita gitu. Dan eh, itu bukan perkara yang mudah, tapi ternyata itu diperintah gitu. Pasti ada ibroh yang apa ya? Ibroh yang besar di balik itu semua. Selanjutnya mendidik anak terkait adab terhadap tetangga. Pembentukan akhlak anak terkait empat adab bertetangga yang kita sebutkan di atas bisa sempurna dengan dua hal. Yang pertama, mengajarkan anak dengan lisan dalam setiap kesempatan tentang empat hak tetangga. Yang kedua adalah menerapkan dalam amal nyata dengan anak-anak tetangga sebayanya. Eh, Selanjutnya, apabila anak sejak kecil sudah dihiasi dengan akhlak tersebut, kesadaran bergaul dengan orang lain akan tumbuh dalam dirinya. Bahkan ia akan menjadi insan berjiwa sosial yang baik. Perasaan minder dan suka menyendiri akan hilang. eh, Tidak bisa kita nafikan ya teteh-teteh kalau misalkan kita itu sangat butuh dengan tetangga. Mungkin kita merasa tidak butuh, tapi ternyata anak kita butuh. Bagaimana juga setelah bertemu seharian penuh dengan orang tuanya gitu kan, dengan keluarga besarnya, mereka itu pasti secara fitrah akan mencari circle yang lebih besar. Salah satunya adalah ya tidak ada dan tidak bukan adalah anak-anak tetangga kayak gitu. Dan mungkin dengan fenomena hari ini ya, kondisi sosial kita hari ini, ternyata ya memang anak tetangga itu pun menjadi apa ya, sebuah sebuah obstacle gitu dalam pendidikan kita. Karena ya anak tetangganya aja ngomongnya kasar gitu, anak tetangganya aja ngomongnya nggak bagus gitu. Yang mana ketika anak-anak kita pulang, ya menceritakan kehidupan bermain mereka gitu kan. Oh, iya, ternyata untuk menjadi orang baik tuh nggak bisa sendirian gitu kan. Untuk menjadi apa ya, eh, orang yang berkarakter tuh nggak bisa sendirian. Karena orang yang berkarakter sendiri itu akan bertemu dengan lingkungan yang eh, berubah-ubah gitu kan. Dan itu menjadi apa ya, menjadi catatan tersendiri untuk kita
bagaimana kita tuh bisa mengajarkan anak-anak kita supaya tidak hanya untuk mengikuti, tapi bagaimana supaya anak kita tuh bisa diikuti. Karena ternyata untuk menjadi trendsetter itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Karena fitrahnya kan kita mencari guidance ya, kita mencari tuntunan gitu, kita mencari panutan. Sementara ketika anak kita belum diajarkan untuk meliding teman-temannya gitu kan, pastilah mereka akan jadi follower gitu. Follower itu apa ya? Lebih mudah dilakukan daripada menjadi trendsetter kayak gitu. eh Sampai sini selesai tentang hak tetangga. Selanjutnya kita akan masuk ke hak guru. Nggak dipungkiri ya teteh-teteh kalau anak-anak kita itu setelah bersosialisasi dengan teman-temannya sebaya di rumah di usia prasekolah gitu kan, pasti mereka akan memasuki usia-usia belajar, entah itu apakah akan belajar di rumah atau belajar dengan memasuki suatu instansi. Tapi dari itu semua kesamaannya adalah mereka akan mendapatkan guru. Di sini At-Tabrani meriwayatkan dalam buku Al-Awsah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu yang menumbuhkan ketenangan dan berwibawa, dan bersikap tawaduklah kepada orang yang kamu ambil ilmunya. Lalu Imam Ahmad, At-Tabrani dan Hakim meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk umatku yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih kecil, dan tidak menunaikan hak-hak terhadap ulama kami. Eh, Setelah bersosialisasi di rumah, mereka akan masuk ke dalam lingkungan belajar gitu ya, yang mana mereka akan menjadi seorang murid gitu. Mereka akan mencari haknya untuk mendapatkan ilmu, tapi kita juga harus mengajarkan tentang kewajiban bagaimana menjadi seorang murid yang bisa memberikan hak kepada seorang guru. Dalam Al-Kabir At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga orang yang tidak dipandang remeh kecuali oleh orang munafik, orang yang tua dalam Islam, orang yang berilmu, dan pemimpin yang adil. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, aku berdoa, semoga tidak menemui masa yang di dalamnya manusia tidak menghormati orang alim, tidak merasa malu kepada orang yang bersikap lemah lembut, hati mereka seperti hati orang-orang non-Arab, sedangkan lisan mereka seperti orang Arab. Eh, kita berlindung dari kondisi ini ya teteh-teteh, walaupun rasanya ketika membaca ini tuh, kalau aku pribadi merasakan, ya Allah, rasanya ini tuh zamannya ya gitu rasanya itu zamannya. Eh, aku pribadi masih Masya Allah, apakah siap untuk melepas anak-anak gitu, apakah sudah siap untuk melepas anak-anak eh, dalam lingkungan yang lebih besar lagi, dalam circle pendidikan yang memang ya seperti hutan rimba ya. Nggak hanya dunia pasca apa pasca kelulusan gitu. Tapi ketika memasuki dunia mencari pendidikan itu sendiri pun ya sejatinya layaknya seperti hutan. Selanjutnya ada wasiat Nabi dalam mendidik anak terkait hak-hak guru. Yang pertama, hendaknya seorang siswa bersikap tawadu kepada gurunya, tidak menyelisihi pendapat dan arahannya, ia selalu patuh sebagaimana orang yang sakit patuh terhadap dokter. Imam Ghazali berkata, ilmu tidak akan didapat kecuali dengan tawadu dan mendengarkannya. Yang kedua, hendaknya seorang murid melihat gurunya dengan hormat dan meyakini bahwa gurunya mempunyai kedudukan yang sempurna, karena hal itu memudahkan baginya dalam mengambil manfaat dari gurunya. Imam Syafi'i berkata, saya membuka lembaran di depan Imam Malik dengan pelan-pelan karena kewibawaannya, agar tidak terdengar olehnya. Robi berkata, demi Allah, aku tidak berani minum air, sedangkan Imam Syafi'i melihatku. Aku melakukan itu karena penghormatanku kepadanya.
Hendaknya kamu, hendaknya seorang murid tidak memanggil gurunya dengan anta atau kamu, atau menyebut namanya secara langsung, kecuali dengan wahai tuan, guru, atau ustadz. Dengan disertai dengan pendengarnya akan memahaminya sebagai penghormatan. Misal Ustadz kami Fulan mengatakan. Yang ketiga, seorang murid harus tahu kewajiban terhadap guru dan tidak melupakan jasanya. Syu'bah, eh, Syu'bah berkata, tidaklah aku mendengar suatu ilmu dari seseorang yang saya dengar darinya. Anak didik hendak guru yang sudah meninggal, hendaknya seorang murid memperhatikan keturunan, kerabat, dan orang yang dicintainya. Ia hendaknya juga memintakan ampunan kepada Allah dan bersedekah untuknya dalam setiap kesempatan. Ini kita bahas sampai poin akhirnya dulu ya, teteh-teteh. Yang keempat, bersikap sabar terhadap gurunya yang bersikap keras dan kasar. Murid seharusnya tidak menjadikan perangai keras tersebut sebagai penghalang dalam mengambil manfaat darinya. Apabila guru bersikap keras sebab bertanya kepada guru dari salah seorang salaf, ia berkata, barang siapa yang tidak bersabar dalam belajar, maka seumur hidupnya dalam kebodohan. Dan barang siapa yang sabar, ia dalam kemuliaan dunia dan akhirat. Yang kelima, hendaknya murid duduk sopan di depan guru dengan bersikap tenang, tawadu, dan penuh penghormatan. Dalam majelis, seorang murid hendaknya menjauhi perbuatan yang dapat menghilangkan rasa hormat, sopan santun, dan malu kepada gurunya. Yang keenam, seorang murid tidak boleh masuk ke ruang khusus bagi gurunya kecuali dengan izinnya. Sebaiknya seorang murid tidak menghadap guru dalam afwan. Sebaiknya seorang murid ketika menghadap guru dalam keadaan yang sempurna, badan dan pakaiannya harus bersih, terlebih lagi di dalam majelis ilmu. Karena majelis ilmu termasuk majelis zikir dan ibadah. Hendaknya ia menyingkirkan sesuatu yang menyibukkan hatinya dan mengotori jiwa agar dapat memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Di sini ada kisah Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa demi mencari ilmu, beliau pernah duduk di depan pintu Zaid bin Sabit, kemudian menunggu sampai bangun tidur. Orang-orang bertanya, apakah sebaiknya kami bangunkan dia? Ibnu Abbas menjawab, jangan, mungkin beliau terlalu lama berdiri dan tersengat matahari. Yang ketujuh, apabila seorang murid mendengarkan gurunya menyebutkan dalil sebuah hukum, suatu hal yang bermanfaat, dengarkanlah dengan penuh perhatian, merasa butuh dan gembira, seakan-akan belum pernah mendengarnya sama sekali. Atau pernah berkata, sungguh aku akan benar-benar mendengarkan hadis dari seseorang, walaupun saya lebih paham mengenainya daripada ia, dan saya memperlihatkan diriku tidak lebih baik daripada dirinya. Ia juga pernah berkata, ada pemuda yang memperdengarkan hadis kepadaku, dan saya mendengarkannya seakan-akan belum pernah saya dengar. Padahal saya telah mengetahui hadis tersebut sebelum ia dilahirkan. Di sini kita bahas tentang adab sebelum ilmu. Hmm, ketika anak sudah dididik atau terdidik dengan adab dan hak-hak tersebut yang kita sebutkan di atas sejak dini, mereka akan melaksanakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang yang telah memberi ilmu dan membimbing mereka dalam membentuk kepribadian yang mulia, para guru dan pendidik. Pembentukan akhlak anak didik oleh para pendidik lebih diutamakan bila dibandingkan dengan pembentukan ilmu dan budaya. Sebab menghiasi anak dengan akhlak yang mulia lebih diutamakan daripada mengajari mereka berbagai permasalahan. Maka para salaf lebih memperhatikan adab anak-anak murid mereka daripada mengajari sebuah ilmu pengetahuan. Kalau teteh-teteh tahu ada kitab Adabul Mufrad gitu ya, adab yang diutamakan. Di situ tuh apa ya, membahas sekali pentingnya kita beradab sebelum berilmu gitu, karena pada prosesnya kita belajar dan menuntut ilmu itu pasti akan
menemu banyak hal-hal yang apa ya, yang mungkin kita belum pernah ketemu gitu kan. Entah mungkin guru kita itu keras atau mungkin kayak yang disebutkan poin-poin sebelumnya gitu ya. Guru kita keras atau mungkin beliau guru-guru kita itu ada melakukan kesalahan gitu. Tapi di situ apa ya? Bagaimana seorang apa ya, seorang penuntut ilmu itu sayang. Eh, Seorang penuntut ilmu itu ya memang harus mengutamakan adabnya gitu. Seorang penuntut ilmu tuh ya nggak boleh baper gitu. Nggak boleh. Kasih itu. Kasih. Abang Vero. Oh, iya, seorang penuntut ilmu tuh nggak boleh baper. Baper kenapa gitu? eh Entah mungkin dengan perlakuan guru yang tegas gitu. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap kalau itu ya dengan poin-poin hak-hak yang di atas sebelumnya gitu. Dibilang kita harus meyakini kalau bila ada kesalahan atau mungkin guru kita tegas eh, keras kepada kita itu disebabkan karena diri kita sendiri kayak gitu. Belum lagi ketika misalkan guru kita itu apa ya, menemui kesalahan dalam penyampaian ilmunya. Di situ juga ada tentang adab bagaimana seorang murid itu mungkin diharuskan untuk mengkoreksi guru, tapi bagaimana cara mengkoreksinya, bagaimana cara menyampaikannya, itu semua didahului dengan adab gitu. Berarti apa ya, para pendahulu kita, para salaf kita, itu mereka sangat memuliakan adab, buah keagungan, sebuah ilmu yang eh, sangat mahal gitu. Dan ketika kita melihat fenomena hari ini, aku pribadi merasakan, ya betul ternyata kenapa ya gitu kan? Kenapa ya? Kok rasa-rasanya makin sini eh, pola pendidikan itu ketika direnungi, oh ternyata Hmm. Apanya teleponiknya terlempar ya. Ya, sudah masuk lagi. Teleponnya, teleponika apakah aman? koneksiku agak-agak nih teh. Tadi sempat keluar ya. Sebentar. Iya betul. Tadi tuh sampai mana ya teh? Tentang hari ini ya tadi tuh. Sebentar. Fenomena Hari ini. Oh, guru kondisi hari hari ini. ini ya. Ya. Oh iya benar, fenomena guru. Berarti tadi putusnya di situ. Oke, iya, fenomena guru. Eh, Ketika apa? Ketika fenomena hari ini gitu, ketika kok kita ngelihat pola pendidikan kita itu rasanya semakin apa ya? Semakin mengkhawatirkan gitu. Ternyata jadi poin dari intinya itu adalah adab sebelum ilmu itu sendiri yang banyak dilompat, banyak dilewat karena sebagian dari kita mungkin merasa baca tulis hitung itu lebih utama dan lebih mulia gitu kan. Bagaimana anak kita bisa baca tulis dan hitung di usia dini itu menjadi lebih prestis daripada mereka bisa mengantri dan sabar kayak gitu. eh Sebentar. Eh, Di sini ada syahid berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bergaulah dengan para ulama dan ahli fikih. Belajar dan ambillah adab mereka karena itu lebih aku sukai daripada banyaknya hafalan hadis." Ibnu Sirin juga berkata, mereka para salaf belajar tentang petunjuk dan akhlak Rasulullah sebagaimana mereka mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. Ini eh, masih nyambung sama yang tadi ya teteh-teteh tentang adab sebelum ilmu. Ini aku ambilkan beberapa cuplikan-cuplikan fenomena hari ini.
ini masih masih baru ya, belum belum apa, belum terlalu lampau gitu. Bahkan ada yang eh, beritanya baru keluar beberapa jam sebelum aku mengcapture postingan berita-berita ini. Di sini eh, apa ya, nampak menjadi sebuah apa ya, sebuah hal yang ia memprihatinkan gitu, yang eh, bagaimana mungkin kalau kita, beberapa dari kita gitu akan berpikir kayak, oh kok bisa sih seorang murid gitu kan, atau mungkin eh, bahkan wali muridnya memenjarakan gurunya gitu, atau menuntut gurunya untuk tingkat hukum yang sebenarnya masalahnya ya bukan sesuatu yang besar ya. Maksudnya dalam besar tuh adalah bukan mereka yang melakukan asusila gitu. Tapi memang ya muridnya yang nakal gitu kan. Mungkin muridnya yang nggak mengikuti aturan, melanggar peraturan kayak gitu. Dan jujur aku sebagai eh, mantan murid gitu kan, mantan murid dan mantan yang pernah bersekolah gitu, merasa itu jadi sesuatu hal yang aneh loh. Memangnya kenapa gitu kan? Kalau misalkan itu adalah sesuatu hal yang diperkarakan, bukankah itu adalah sebuah bare minimum gitu kan, untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang bermanfaat gitu kan, dan untuk bekal menjadi seseorang di kehidupan bermasyarakat kayak gitu. Ternyata adab ini tuh menjadi sesuatu yang hari ini tuh terkikis. Adab ini menjadi sesuatu hal yang sangat langka gitu. Mungkin nggak usah jauh-jauh gitu ketika kita misalkan ngelihat anak kita apa ya, ngebentak neneknya mungkin gitu. Tolong nggak pakai kata tolong gitu. Ambilin ini, ambilin itu. Kita akan merasa kayak, oh kok sakit ya gitu. Atau mungkin ketika anak itu berkata sesuatu yang eh, tidak lembut gitu kepada orang tuanya, itu menjadikan sesuatu yang sakit. Nah, tapi kok bisa gitu ya? Berarti di sini memang apa ya? Bukan hanya anaknya gitu. Kita nggak menafikan kalau ketika kita sudah berkumpul dalam suatu kehidupan sosial gitu, kita akan menemukan banyak watak, kita akan menemukan banyak latar belakang yang mana itu semua tidak akan pernah sama kayak gitu. Dan eh, kalau kita kutip dari ini ya, senior-senior kita gitu. Anak itu ya gimana orang tuanya gitu. Anak itu ya bagaimana apa ya, didikan dari rumahnya gitu. Dan ketika anak-anak ini melakukan hal-hal yang akhirnya menjadi berita di hari ini, berarti orang tuanya itu adalah siapa kan gitu. Boleh jadi itu adalah kita. Boleh jadi itu adalah eh, kakak-kakak atau adik-adik kita. Berarti ada di generasi kita kan gitu. Berarti sejatinya ketika kita ingin mengajarkan hak-hak seorang murid terhadap apa, hak-hak guru kepada muridnya gitu, kewajiban dari seorang murid kepada gurunya, terlebih dulu ya orang tuanya yang harus belajar gitu. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi eh, mungkin tamparan keras ya untuk kita semua gitu. Kalau ternyata memang fitrahnya adab itu akan menghilang gitu. Generasi yang akan datang itu akan semakin rusak. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita untuk bertanggung jawab mendidik anak keturunan kita? Berarti rasionya orang baik dan orang buruk itu lebih banyak buruknya. Kita lanjut. Di sini ada pengecualian. Penulis menuliskan perlu diperhatikan bahwa adab-adab ini hanya wajib dilaksanakan terhadap pendidik yang bertakwa, menjalani agamanya, mengharap ridha Allah.
Adapun terhadap pendidik yang kafir, maka ia tidak dapat atau tidak berhak dihormati dan diagungkan. Seorang ayah harus marah karena Allah apabila mengetahui anaknya diajari guru yang menyeleweng dengan memberikan dasar-dasar kekafiran dan pemahaman yang menyimpang. Ia juga harus menanamkan keberanian dalam diri anak untuk menambahkan kebenaran. Jadi ada ini ya, ada tetap ada term and conditionnya gitu. Ketika kita memberikan hak-hak kepada guru secara umum dan hak-hak guru secara khusus gitu. Eh, ini satu slide terakhir sebelum eh, slide ini berakhir. Mungkin apa ya? Aku mau berbagi satu kisah lagi tentang apa ya? Akhirnya kita tuh bisa ngomong kayaknya dulu zaman kita tuh nggak gitu deh gitu. Karena ternyata eh, kita sudah semakin dewasa, kita udah semakin tua gitu ya. Dan generasi-generasi selanjutnya pun sedang bergulir. Dan kita melihat fenomena yang disebutkan penulis dalam buku eh, Kitab Tarbiyatul Aulad ini, eh, terlebih di hak guru ya. Ternyata apa yang Rasulullah ucapkan tuh ya memang memang semuanya adalah hal-hal yang kebenaran gitu. Memang semuanya fitrah, semuanya sunatullah, semuanya adalah wahyu. Jangan sampai kita ketemu di mana orang tuh nggak menghormati gurunya gitu. Orang tidak beradab dan berilmu dan semacamnya. Itu diucapkan 1400 tahun yang lalu gitu. Dan kita hari ini merasakan apa yang Rasulullah sudah ucapkan, Rasulullah udah ceritakan gitu. Dan ternyata mendapati kondisi kondisi seperti ini tuh bukanlah suatu hal yang mudah untuk aku pribadi ya. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita gitu. Walaupun kita sudah dengan apa ya usaha terbaik kita, tetap aja mungkin rasanya kok ada yang kecolongan ya gitu. Kok tetap ada yang nggak sesuai di hati ya gitu. Tapi memang sejatinya eh, anak kita pun nggak akan selamanya ketemu dengan hal-hal yang baik-baik aja gitu. Mereka akan selalu menemukan hal-hal yang buruk berdampingan dengan hal kebaikan itu sendiri. Dan memang eh, ini PR ya buat kita sebagai orang tua, aku pribadi merasakan bagaimana kita merespon kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, bagaimana kita merespon kelakuan anak-anak kita ketika anak-anak kita mungkin terpengaruh dari lingkungan luarnya gitu. Dan itu eh, nggak bisa dilakukan sendiri karena ketika orang kalut itu rasanya ilmu itu tertutup ya. Tapi dengan adanya kita Allah kasih rezeki untuk belajar bersama seperti hari ini gitu. Itu menjadikan apa ya? Menjadikan harapan itu rasanya masih bisa dirasa gitu. Harapan itu masih bisa dilihat. Kalau memang zaman ini akan semakin buruk ya. Tapi Rasulullah bilang kalau Islam tuh akan berjaya sekali lagi ya. Dan harapan itu untuk bagaimana anak-anak kita menjadi salah satu di dalam generasi terbaik itu. Semoga dengan ini semua menjadi apa ya, menjadi wasilah dan menjadi penguat untuk kita semua dalam mendidik anak-anak kita. Terakhir, penulis menuliskan ya, alangkah bagusnya jika anak dididik dengan ucapan yang bagus dan ungkapan yang baik, menjauhi ucapan cacian dan makian, sehingga menjadi bunga yang mengharumkan rumah tangga dan masyarakat. Tidak dipungkiri ketika anak-anak kita itu, eh, dan bahkan mungkin kita sebagai anak-anak dari keluarga kita, melakukan perangai yang baik, itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang indah dilihat dan mengharumkan nama orang tua kita, nama masyarakat kita di mana kita berdiam saat itu. Mungkin dari aku eh, dicukupkan teh Dini. Kalau misalkan nanti ada mau sesi teman-teman dari teteh-teteh, ada yang mau tambah atau mungkin ada yang mau dilengkapi atau mungkin ada yang mau dikoreksi, sangat dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah itu semua dariku. Kalau ada hal-hal yang bisa diambil semuanya itu adalah pemahaman dari Allah. Mungkin itu aja
Jadi kembalikan lagi kepada Teddy ini. Jazakillahu wa jazakunallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Teh Tanita, Masya Allah atas materinya siang hari ini ya. Ini luar biasa gitu ya, materi yang mungkin hari ini agak berat ya dilaksanakan gitu di era digital ini, orang interaksi sama orang lain tuh bahkan susah gitu ya, lebih banyak ketidakpeduliannya. Tapi Islam mengatur hal itu ya, berarti kita didorong untuk terus bersemangat ya berinteraksi dengan manusia gitu, walaupun rasa-rasanya kalau sebagai ibu RT tuh pengennya di rumah aja terus ya. Terus yang kedua di poin terhadap guru ya, hak terhadap guru ini juga Masya Allah ya, cepat atau lambat kita akan menemukan ya interaksi ini gitu, anak kita akan tumbuh besar bertemu dengan orang lain yang menjadi gurunya, dan apa sih yang harus dilakukan anak kita gitu ya. Dan tentunya sebelum mereka keluar rumah ya menghormati orang lain, tentu dari dalam rumahnya dulu ya, belajar tentang adab-adab menghadapi manusia, khususnya dengan titel ulama begitu ya. Ada hal-hal yang cukup banyak ya tadi Teh Konit sampaikan, paparkan luar biasa. Saya jadi ingat sama guru saya gitu ya di poin ini. Jika guru mempunyai perangai kasar dan keras, hendaklah murid bersikap sabar. Ini aku sering banget ngalamin gitu ya. Melihat juga teman-teman yang ketika ngelihat ada guru yang galak tuh kayak nggak mau sama dia gitu ya. Galak dalam artian bukan yang ngomongnya kasar sih, sebenarnya lebih kepada tegas mungkin ya. Kurang berkompromi misalnya gitu ya, kalau begini begini, kalau begitu begitu. Aku melihatnya kalau guru-guru yang tipe begini tuh justru akan bikin apa ya, kita memunculkan potensi terbaik kita gitu untuk tipe-tipe orang tertentu sih ya begitu. Jadi ini juga kan kayak gimana ya bikin anak kita tuh ketika nanti udah sekolah nggak, aku mau nggak mau sekolah lagi misalnya gitu ya, soalnya gurunya begitu dan seterusnya. Nah, kita kan sebagai orang tua tuh mesti bijak ya, belum tentu apa yang disampaikan anak kita tuh benar juga ya. Bisa jadi perasaan takut di dalam dirinya, mungkin ada trauma-trauma misalnya ya, jadi belum tentu benar. Itu tentang hak terhadap gurunya. Sama satu lagi aku pengen nambahin deh poin yang menarik, karena kemarin baru join kelas guru sinergi gitu ya. Ini bukan hanya tentang em, kita apa namanya mempersiapkan anak-anak kita gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya kita juga harus mempersiapkan para pendidik itu sendiri gitu. Kita dari rumah udah berjuang gitu ya mempersiapkan anak kita, ya ternyata guru yang ya kita malah bertemu guru yang tidak sama nilainya gitu ya. Bahkan tadi Syekh Ulman juga menyampaikan ya, kalau gurunya nyeleweng ya jangan diikutin gitu ya. Hari ini kan kita mengalami kebingungan-kebingungan juga ya. Semisal em, anak-anak kita misalnya sekolah dengan bertemu dengan guru yang misalnya berbeda agamanya gitu ya. Atau bahkan lebih jauh lagi tinggalnya di luar negeri gitu ya. Itu gimana memposisikan diri kita dan anak kita, sebatas apa penghormatannya. Kalau mereka menyampaikan hal-hal yang menyeleweng misalnya tentang pemikiran akidah gitu ya, itu seperti apa responnya gitu. Ini kan jadi tantangan sendiri ya, karena kalau anak yang terlalu kecil usianya belum bisa mungkin melawan gurunya, adanya malah nurut aja gitu ya. Jadi ini catatan juga untuk kita, banyak banget itu yang harus kita persiapkan gitu ya dalam rangka membuat anak kita siap ya menghadapi banyak banget medan yang akan dia temui gitu. Jadi semangat buat ibu-ibu semua ya. Barangkali teman-teman ada yang mau menyampaikan refleksinya atau mungkin kisah pribadinya yang bisa jadi hikmah buat kita semua. Silahkan, aku tunggu 1 menit mungkin ya. Barangkali ada yang mengetik. Sambil aku cek-cek lagi ya, barangkali ada quote yang mau di-highlight. Lagi rame itu kemarin ya, di threads tuh,
ada dokter yang bilang GERD tidak menyebabkan penyakit jantung. Terus ada orang-orang yang bukan dokter pada marah katanya, dokter belajar lagi ya katanya gitu. Ini kan juga salah satu kurang ada ban orang ya, bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai seorang yang tidak tersertifikasi sebagai orang yang berilmu tapi merasa punya hak untuk berbicara gitu ya. Nah, ini juga apa ya, catatan untuk kita ya sebagai orang tua, gimana membuat anak kita tuh tahu diri gitu ya. Kamu siapa, sebatas apa kamu bisa bicara di forum, apalagi di depan orang yang ahli gitu ya. Jangan sampai banyak omong, tapi ternyata nggak punya ilmu apa-apa ya. Ya, nah, udah gitu ya. Baik, ada yang mau menyampaikan sepatah, dua patah, tiga patah kata, mau merefleksikan apa yang disampaikan oleh Teh Konita? Tambahan kali ya teh dari aku teh. Boleh, Teh, silakan. Tentang fenomena dari masalah guru juga ya dan apa tuh namanya eh komunikasi sosial gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Karena tadi teh Dini ngomongin soal warganet gitu ya. Eh, yang sekarang jadi cukup mengusik tuh terkait tentang ahli segala macam ya teh itu adalah ChatGPT sih kalau menurut aku gitu karena Oh iya. jadi apa ya jadi dua buah apa ya ya pisau bermata dua ya buat buat kita semua gitu yang mm, di satu sisi dia itu bisa bisa bermanfaat gitu kan untuk Mm-mm. meriset lebih cepat gitu mengumpulkan Mm. data-data dari banyak merangkum data dari Sumber. banyak sumber gitu tapi di satu sisi itu malah dijadikan rujukan dan tuntunan Mm. dan Mhm. lebih diyakini, lebih dipercayai Iya, daripada benar-benar. orang yang berilmu itu sendiri gitu kan. Iya, Dan benar-benar. apa ya, bahkan ada kalau dari ini ya, kalau masih dari kalangan keluargaku juga gitu, ada yang Mm-mm. bilang ya aku mah lebih percaya sama ChatGPT. Udah kita mau ini kenapa nih gitu, lagi hamil, Mm. lagi begini-begini nggak enak, tanyalah ChatGPT gitu, nanti tahu gitu. Dan itu lebih diimani Masya daripada harus Allah. datang ke dokter kandungan itu sendiri. Bayar ya. Benar, ya, yang mana kita tuh tahu kan gitu ya, kalau ChatGPT itu tidak akan tercipta kalau tidak ada orang yang menginput data Mm-mm. Betul. dan orang yang menginput datanya ya lagi-lagi nggak jauh-jauh dari dokter. Tapi akhirnya satu benang merah yang aku apa ya, yang aku rasakan adalah Mm. interaksi dengan ChatGPT ini memberikan afirmasi positif bagi pembacanya. Mm-mm. Nah, kata-kata ChatGPT ini dirangkum, diulas dengan apa ya? eh, apa kamu mau aku buatkan meal plan untuk Mm. kamu gitu Sangat kan? apa ya? Bagaimana? Iya. Act of service mungkin ya. Benar-benar. Oke, apakah kamu mau aku berikan contoh-contoh lainnya kayak gitu? Yang mana itu tuh sebenarnya nggak kita dapetin di manusia Ya, aslinya benar-benar. kayak gitu. Kita baru datang nih ke dokter, kita bayar mahal, tapi ternyata Mm-mm. kita kodarullah dapet dokter yang nggak komunikatif, yang nggak bawel lah mungkin gitu ya. Kalau kita nanya ya Mm-mm. dijawab, jawabnya pun cuma iya, enggak, iya bagus, iya enggak gitu. Mm. Dan mungkin Mm. sebagian dari kita merasa kayak kok gitu? Mm. Kan kita butuh yang lebih komprehensifnya apa kayak Mm. gitu. Tapi memang dijawab hanya sekenanya dan apa ya? Mm. Akhirnya kita merasa dengan bayar sekian rupiah yang tidak kecil itu dengan pelayanan yang juga tidak lama tapi nggak sebentar juga akhirnya nggak worth it gitu kan. Belum Mm. lagi kalau mungkin ketemu dokter yang bawel dalam konotasi negatif ya gitu kan eh, kita baru datang, baru cerita satu, kita udah dijudge ini itu ini itu gitu. Akhirnya Mm. itu jadi apa ya? Jadi sebuah apa sih? Kalau aku ngelihatnya kayak, oh iya ya, ternyata ilmu itu kadang tuh disampaikan dengan
dengan apa ya? Kadang bukan tentang siapa gitu, tapi tentang bagaimana. Walaupun Mhm. mungkin dia nggak ahli, tapi dia pede, dia bisa persuasi, dia bisa afirmasi gitu kan. Bahkan bahkan sekalipun itu ilmu adalah ilmu yang sesat gitu ya, itu Mm-mm. akan Bisa diterima dengan terima ya. baik gitu. Benar-benar. Itu jadi challenging juga tuh buat apa? Buat generasi hari ini ya yang bilang ada soal Insyaallah, matematika insyaallah. rumit, ah nggak bisa nanya mama papa nih misalkan gitu. Mm-mm. Yaudah aku tanya ChatGPT aja, dalam hitungan detik langsung disalin gitu. Akhirnya ya cepet sih. Tapi ternyata ada banyak step by step yang itu dilompat gitu. Kayak mungkin orang pengen lari tapi nggak merangkak. Kayak gitu sih Teh. Ya ini luar biasa ya fenomena online hari ini banyak banget yang harus di apa ya dipersiapkan untuk menghadapinya ya, terutama anak-anak kita dan banyak anak-anak ya banyak anak-anak kecil hari ini udah mengenal ChatGPT, berbagai aplikasi. Ini satu ilmu lagi yang harus mereka apa ya, harus kita ajarin ya, adab dan etikanya seperti apa gitu, karena beda lagi gitu kondisinya dengan interaksi langsung, dan bahkan ternyata hal seperti itu bisa memancing hal-hal berbahaya lainnya gitu ya. Mereka nurut-nurut aja dengan ChatGPT padahal belum punya kemampuan untuk memilah informasi gitu ya. Ini tantangan yang luar biasa teman-teman ya. Semoga Allah berikan pertolongan, dan mungkin untuk hari ini cukupkan dulu ya. Masya Allah ini seru banget bincangnya. Pengen nambahin lagi tapi nanti takut panjang. Nanti bisa di grup aja ya teman-teman kalau ada insight. Ini aku bacain sedikit mungkin ya. Iya betul, Sonto lebih percaya konsultasi sama ChatGPT daripada dokter dan sebagainya. Bahkan pernah kecewa ketemu dokter yang begitu. Ya, saya juga pernah. Tapi sih kita jadi belajar satu hal ya. Oh, ternyata begitu ya cara memperlakukan manusia gitu ya. Malah jadi malah memperlakukan manusia dari robot ya. Baik. Alhamdulillah ala kulihat teman-teman. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan masih di tanggung jawab pendidikan sosial di bab hak terhadap teman dan hak terhadap orang yang lebih tua ya. Semoga bisa kita bereskan buku bagian pertama ya sebelum Ramadan. Baik, kita cukupkan dulu pertemuannya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Kanisa Waalaikumsalam dan juga warahmatullahi teman-teman yang sudah wabarakatuh. hadir. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair, teteh-teteh semua.